Halo, Assalamualaikum. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang materi pembelajaran IPA kelas 8 bab 1 untuk pertemuan pertama ya. Kita simak videonya dengan baik dan perhatikan dengan seksama ya anak-anak. Langsung saja, materi untuk kelas 8 bab 1 yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Gerak pada makhluk hidup. Seperti yang kalian ketahui, makhluk hidup itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan dan manusia memiliki ciri-ciri gerak yang hampir sama. Pada umumnya, hewan dan manusia bergerak terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata. Gerak pada tumbuhan memiliki proses yang berlangsung lama, sehingga tidak langsung terlihat oleh mata. Gerak pada tumbuhan ini tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuhnya saja. Misalnya, pada akar, pada daun, atau pada bunga. Gerak pada hewan mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya, alat gerak hewan sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Tulang atau rangka pada hewan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah eksoskeleton. Eksoskeleton ini merupakan cangkang atau pelindung dari luar tubuh, seperti jangkrik, siput, dan cumi-cumi. Yang kedua yaitu endoskeleton, struktur tulang keras atau tulang rawan yang ada di dalam tubuh. Contohnya, hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung seperti kambing dan buaya. Sistem gerak pada manusia. Seperti yang sudah dikatakan tadi, sistem gerak pada manusia terdiri atas tulang dan otot. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, ada 2 macam tulang, yaitu tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago, dan tulang keras yang disebut dengan osteon. Tulang rawan terbagi atas 3 kelompok, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan terbanyak, yaitu seperti pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Kelompok yang kedua yaitu tulang rawan elastis yang bersifat lentur, seperti contohnya pada bagian daun telinga. Kelompok yang ketiga yaitu tulang rawan fibrosa yang bersifat kurang lentur, terletak pada di antara ruas tulang belakang atau tulang punggung. Tulang keras ini merupakan rangka yang menyokong atau menopang sebagian besar dari tubuh kita atau dari tubuh manusia, dan juga sebagai tempat melekatnya otot. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning dan sumsum merah. Sumsum kuning berfungsi untuk penimbunan lemak, sedangkan sumsum merah tempat pembuatan sel darah merah. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spon. Tulang kompak lapisan luar tulang pipa, matriksnya padat dan rapat, sedangkan tulang spon matriksnya berongga, yaitu pada tulang pipi dan tulang pendek.
Tulang pipa berbentuk tabung dan umumnya berongga. Tulang ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama diaphyse, yaitu bagian tengah. Yang kedua epiphyse, yaitu kedua ujung. Yang ketiga cakraephyse, yaitu antara epiphyse dan diaphyse. Contohnya pada tulang paha, betis, kering, hasta, dan pengumpil. Tulang keras berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3. Kelompok pertama yaitu kelompok tulang pipih. Tulang pipih ini berbentuk pipih dan berongga. Contohnya pada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Kelompok yang kedua yaitu tulang pendek. Bentuknya silindris, contohnya di pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Kelompok yang ketiga adalah tulang tak beraturan, berbentuk tidak beraturan, contohnya pada tulang wajah dan tulang belakang. Pembentukan tulang. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi yang disebut dengan osteoblast. Osteoblast ini akan membentuk osteosit konsentris. Osteosit nantinya akan mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Di sini matriks terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang mengeras. Sekarang kita akan membahas tentang susunan rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia ini terdiri dari rangka aksial. Rangka aksial ini adalah rangka yang letaknya di bagian tengah tubuh. Yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Yang kedua, tulang belakang. Tulang ini berfungsi untuk menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Tulang punggung atau tulang belakang kita terdiri dari 33 tulang, yaitu tersusun atas 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang ketiga ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini bekerja sama dengan tulang dada untuk melindungi organ yang ada di dalam dada, yaitu paru-paru dan jantung. Tulang rusuk kita ini terdiri atas 12 pasang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Yang keempat ada rangka apendikular. Rangka apendikular ini dibagi menjadi 2, yaitu apendikular atas dan apendikular bawah. Apendikular atas terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Gelang bahu ini terdiri atas 2 buah tulang selangka dan 2 buah tulang belikat. Sedangkan tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengumpil, 16 buah tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, dan 28 buah tulang jari tangan. Yang kedua ada rangka apendikular bawah, yaitu terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Secara garis besar, fungsi rangka adalah sebagai penyangga dan penunjang tubuh, sebagai pelindung organ dalam dan pemberi bentuk tubuh, sebagai alat gerak pasif dan tempat melekatnya otot, sebagai tempat pembentukan sel darah, dan tempat penyerapan atau pelepasan kalsium. Untuk materi pembelajaran kali ini, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Dan saya menghimbau untuk anak-anak semuanya, kalian harus tetap waspada, jaga jarak,
pakai masker, menggunakan protokol kesehatan, dan kalian tetap semangat untuk belajar, sehat-sehat selalu. Terima kasih.